Piala Eropa atau kerap dikenal dengan sebutan Euro merupakan turnamen sepak bola kelas nasional paling akbar di benua biru, mempertemukan tim-tim terkuat yang layak memperebutkan satu gelar menjadi penguasa Eropa. Momen legendaris, euforia para penggemar, popularitas bintang dunia yang ikut andil meramaikan setiap edisi Euro menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi fans sepak bola di belahan dunia. Pada video kita kali ini, kita akan mencoba sedikit mengulas awal mula terbentuknya kompetisi tingkat nasional Eropa ini dan daftar juara dalam setiap edisinya dalam sesi History. Tepat pada tahun 1927, sebuah ide untuk membentuk kompetisi nasional tingkat Eropa mulai digagas. Dan orang di balik tercetusnya ide tersebut adalah Henri Delaunay yang menjabat sebagai sekretaris Federasi Sepak Bola Prancis. Namun ide tersebut kemudian tertunda karena bayang-bayang supremasi Piala Dunia pada tahun 1930 di Uruguay. Sampai pada akhirnya Prancis, Belgia, dan Italia membentuk sebuah asosiasi sepak bola Eropa atau sekarang lebih dikenal sebagai UEFA. Barulah ide untuk membentuk kompetisi antar negara Eropa pun kembali ditinjau dan akhirnya resmi bergulir pada edisi pertama di tahun 1960. Prancis pun ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen yang awalnya dinamakan sebagai European National Cup. Namun sayang, Henri Delaunay tak dapat menyaksikan secara langsung turnamen yang dia gagas sejak awal karena diketahui ia wafat beberapa tahun sebelum UEFA resmi menggulirkan European National Cup edisi perdana. Untuk menghormati ide dan gagasan Delaunay, trofi Piala Eropa pun dinamai dengan namanya, yaitu Piala Henri Delaunay hingga saat ini. Pada edisi perdana di Prancis, total 17 tim ikut kualifikasi dan 4 tim berhasil lolos ke putaran final di Prancis, yaitu Prancis, Cekoslovakia, Uni Soviet, dan Yugoslavia. Dalam edisi perdana, Uni Soviet sukses kalahkan Yugoslavia di final dengan skor dramatis 1-2. Edisi selanjutnya 1964. Giliran Spanyol ambil bagian sebagai tuan rumah. Diikuti sebanyak 29 tim di babak kualifikasi. Spanyol pada edisi kali ini keluar sebagai juara setelah kalahkan sang juara bertahan Uni Soviet di partai final yang dihelat di Stadion Santiago Bernabeu dengan skor 2-1. 1968, tuan rumah Italia dengan format nama baru yaitu European Cup. Di tahun ini tim yang berpartisipasi dalam kualifikasi meningkat menjadi 31 tim. Tuan rumah pun lagi-lagi keluar sebagai juara setelah laga ulang melawan Yugoslavia yang berakhir imbang 1-1, di mana Italia berhasil menjadi satu-satunya juara Eropa dengan format 2 leg di final, setelah berhasil tumbangkan Yugoslavia 2-0 di leg kedua. Belgia 1972. Di turnamen edisi kali ini menjadi sejarah kejayaan Jerman Barat, di mana saat itu Jerman Barat berhasil keluar sebagai juara dengan melumat Uni Soviet dengan skor yang cukup mencolok yaitu 3-0. Pernah tampil di final pada tahun 1968, akhirnya Yugoslavia mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah pada edisi 1976, di mana Cekoslovakia berhasil keluar sebagai juara setelah berhasil taklukan juara edisi sebelumnya Jerman Barat dengan skor 5-3 lewat sistem adu penalti yang mulai pertama kali diterapkan pada edisi tahun ini, sekaligus format terakhir turnamen dengan 4 tim. Italia kembali ditunjuk sebagai tuan rumah European Cup 1980. Dalam format baru ini, 8 tim dibagi ke dalam 2 grup dan masing-masing juara grup akan bertanding di final, sementara runner-up akan memperebutkan peringkat ketiga. Pada edisi kali ini, Jerman Barat lagi-lagi sukses merengkuh gelar kedua mereka setelah berhasil kalahkan Belgia dengan skor 2-1. 1984 European Cup kembali digelar di tanah pencetusnya Prancis. Di edisi kali ini, Prancis akhirnya berhasil meraih gelar perdana mereka sepanjang sejarah setelah taklukan Spanyol di final. Saat itu Prancis diperkuat oleh kapten legendaris Michel Platini. 1988, Jerman Barat ambil bagian sebagai tuan rumah dan perkenalkan sistem juara dan runner-up masing-masing grup masuk ke dalam sistem knockout. Namun sayang, meski menjadi tuan rumah, prestasi Jerman Barat pun harus puas hanya menjadi semifinalis setelah dikalahkan Belanda dengan skor 2-1. Dan Belanda pun akhirnya keluar sebagai juara bertahan setelah kalahkan Uni Soviet di partai final.
Marco van Basten menjadi pahlawan Belanda paling bersinar di edisi kali ini. 1992 European Cup. Untuk pertama kalinya Swedia ditunjuk sebagai tuan rumah. Pada edisi kali ini turnamen berhasil dimenangkan oleh tim Dynamite Denmark. Muncul sebagai tim pengganti Yugoslavia di semifinal, Denmark berhasil jinakan sang juara bertahan Belanda lewat babak adu penalti dan bungkam tim Jerman di partai final dengan skor 2-0. Format baru dengan nama baru yaitu Euro. Edisi 1996 kali ini Inggris ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan Jerman untuk pertama kalinya berhasil keluar sebagai juara setelah negara ini bersatu. Jerman pada saat itu berhasil singkirkan tuan rumah di semifinal lewat adu penalti dan keluar sebagai juara setelah mengatasi perlawanan Republik Ceko lewat gol emas dari Oliver Bierhoff. Masuk era milenial tahun 2000, di mana edisi kali ini untuk pertama kalinya diadakan di dua negara yang menjadi tuan rumah yaitu Belanda dan Belgia. Dalam edisi ini, Prancis dan Italia berhasil masuk ke final dan Prancis akhirnya keluar sebagai juara bertahan setelah taklukan Italia pada perpanjangan waktu dengan skor 2-1. David Trezeguet menjadi pahlawan Prancis dengan gol krusialnya. Euro 2004 digelar di Portugal. Pada edisi kali ini bisa dibilang adalah edisi di mana tim yang tak pernah diunggulkan berhasil menjadi juara untuk pertama kalinya. Yap, Yunani, tim yang hanya pernah lolos satu kali ke putaran final di tahun 1980. Secara mengejutkan berhasil kunci gelar juara Eropa setelah mengalahkan generasi emas Portugal sebagai tuan rumah. Lewat gol Angelos Charisteas dengan permainan ultra defensif, skor 1-0 pun berakhir hingga peluit babak kedua dibunyikan. Tahun 2008, Austria dan Swiss kembali berkolaborasi menjadi dua negara yang menjadi tuan rumah. Pada edisi ini, gelar Euro berhasil disabet oleh Spanyol dengan memperkenalkan sistem permainan tiki-takanya, sukses kalahkan juara favorit Jerman dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Fernando Torres. 2012, Polandia dan Ukraina ambil bagian jadi tuan rumah bersama. Lagi-lagi di edisi kali ini, kejayaan Spanyol kembali terulang. Spanyol sukses menjadi tim yang berhasil pertahankan gelar Eropa mereka setelah berhasil taklukkan Italia dengan skor telak 4-0. Prancis kembali ambil bagian sebagai tuan rumah di edisi perdana yang mempertemukan 24 tim di putaran final. Di edisi kali ini akhirnya Portugal sukses mencetak sejarah dengan berhasil menjuari Euro untuk pertama kalinya setelah berhasil atasi perlawanan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. 2020, sebagai perayaan 60 tahun Piala Eropa, edisi kali ini UEFA menunjuk seluruh negara menjadi tuan rumah. Dan di edisi kali ini Italia akhirnya kembali berjaya setelah kalahkan Inggris lewat adu penalti yang berakhir dengan skor tipis 3-2. 2024, Euro pun akan diadakan di Jerman. Sebanyak 24 tim sudah dipastikan lolos dan akan berlaga di putaran final. Jerman sebagai tuan rumah pun akan melakoni laga pembuka melawan Skotlandia. Menarik untuk ditunggu siapa yang akan keluar sebagai Raja Eropa di edisi kali ini. Mengingat tim-tim besar dengan sejarah juara seperti Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, Portugal, Prancis, hingga Denmark memiliki ambisi ingin mengulangi sejarah manis mereka di tahun ini. Yap, itulah bagaimana sejarah berdirinya Euro dengan format yang berubah seiring berkembangnya zaman. Bagaimanapun, Euro adalah turnamen tertinggi yang mempertemukan banyak bintang lapangan hijau. Tak ayal, terkadang berbagai momen hebat pun sering tercipta dalam setiap pertandingannya. Selain itu, tim-tim yang dianggap sebagai kuda hitam pun patut dinantikan, karena mereka biasanya kerap berhasil menciptakan sejarah mengejutkan dengan singkirkan tim-tim dengan predikat favorit juara. Jangan lewatkan info menarik mengenai sepak bola lainnya dengan subscribe channel ini. Akhir kata, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Salam olahraga.